Waduh, lagi ngapain nih bang? Nah, lagi apa ya? Apa kabar? Lagi menunggu kedatangan Mas Apil. Aduh, makasih nih. Perkenalkan dulu nih. Di sebelah saya ada seseorang. Nih, kalau biasanya kita ngulas konten otomotif, kali ini ada yang berbeda. Boleh bang, profilnya diperkenalkan dulu. Ya, terima kasih Mas. Saya Kolonel Infantri Dodi Priwadi, Komandan Kodim 1611 Badung, yang membawai atau memiliki wilayah teritorial itu 2 wilayah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. I see. Iya. Nah, sebelumnya saya lama di Kostrad. Oh, lama di Kostrad bang ya. Pada saat pertama atau perwira pertama dari letnan sampai kapten itu saya di Kostrad jajaran divisi 2 Di Jakarta atau bukan di wilayahnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jadi Oke. pernah saya di Bondowoso 514 satuannya. Oke. Kemudian pindah di Purworejo 412. Gitu. Kurang lebih 9 tahun lah. 9 tahun ya. Di sini udah berapa tahun bang? Dinas di sini. Kalau di sini saya udah 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan ya di Denpasar ini ya. Aduh. Kalau kesehariannya biasa tuh ngapain sih bang? Sebagai seorang komandan nih. Jadi kalau komandan Kodim ini, kalau tugas komandan yang jelas kita harus menyiapkan personil kita, harus siap operasional. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok satuan kita dan satuan teritorial. Satuan teritorial ini kita kewilayahan. Jadi Ruang lingkup dekat penduduk itu bang ya. ya, jadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kita juga pemerintah daerah kita membantu tugasnya agar berjalannya pemerintahan ini di daerah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga memperkuat atau membina kekuatan segala sumber daya nasional yang ada di wilayah tersebut untuk menjadi suatu kekuatan pertahanan wilayah darat. Jadi masyarakat itu juga harus paham tentang bagaimana pentingnya peran mereka terhadap pertahanan Keamanan dari suatu wilayah ya. Iya. Jadi kalau kita tuh diganggu dari negara kita, diancam dari mana, dari luar misalnya, dia tahu harus berbuat apa. Ya kita ini tugasnya. Nah itu agak minim tuh pengetahuan edukasi seperti itu tuh. Karena kan namanya suatu hal ya, let's say lah perang seperti di luar sana tuh. Itu kan sesuatu yang tidak diduga-duga ya bang ya. Betul. Ya bisa anytime, bisa kapan waktu. Ya. Nah kesiapan masyarakat itu harus mengerti ya. Betul. Makanya walaupun dengan adanya satuan di masing-masing wilayah di Indonesia, tetap masyarakat itu harus mengerti apa yang harus dilakukan sih bang maksudnya. Ya. Kalau ada kondisi urgent atau darurat seperti Ya. itu. Kan kita nih pertahanannya kita pertahanan staff, di mana kita tidak TNI sebagai komponen utama. Komponen cadangan saat ini kan kita juga merekrut Komcat. Iya. Kita juga mengimbau nih kepada teman-teman, adik-adik yang sesuai dengan persyaratannya Masih punya jiwa nasionalis seperti dia lah. harapan ini mereka ini menjadi komponen cadangan. Untuk bergabung dengan komponen cadangan di wilayah saya yaitu Denpasar dan Badung. Ambil peran. Terbukti kita tuh cinta dengan negara kita. Suatu saat dibutuhkan, digerakkan, dikerahkan untuk membantu TNI, ya Komcat ini sebagai komponen cadangan. Betul. Untuk para personel utama juga ya bang dalam satuan Yang pendukung ya. komponen utama. Ya, karena dari total sekarang berapa sih bang kalau total di setiap wilayah itu umumnya? Ya tergantung luas wilayah. Seperti anggota saya di Kodim ini kita jumlah personil ada 290-an. Mengcover 2 wilayah tadi. Iya. Memang sebenarnya
masih kurang. Iya, tanggung jawabnya cukup besar itu. Ya, satu Babinsa itu desanya juga ada yang Itu luas. sudah termasuk Babinsa. Iya. Luas Jadi satu juga ya. Babinsa, memang satu desa, tapi seharusnya dengan desa yang luas itu bisa dua Babinsa. Namun kan memang keterbatasan personil yang ada ya, itu yang kita operasionalkan. Dan dia alhamdulillah sampai dengan saat ini semua tugas itu berjalan. Kebetulan tahun ini kan juga kita ada event tahun kemarin 2022 kita ada event besar yaitu G20. Oh iya, G20. Nah, Ya, di Bali ini ya, di Betul, kita bersinergis dengan instansi yang ada, terutama juga dengan teman-teman di Polres, iya. dengan desa adat, kemudian dengan Perbekel, desa, kemudian dengan Pecalang, Iya. kita membentuk satu jaring teritorial, bahasa saya itu jaring teritorial untuk ya, biar ada mereka lapor cepat, ya, deteksi dini, cegah dini itu bisa benar-benar dilaksanakan. Betul. Apabila ada potensi yang tidak baik di lapangan, Bisa diinformasi sebelum ada hal-hal yang nggak jadi jadi kita bisa pencegahannya preventifnya ya. Ya, betul. Jadi luar biasa ya, kita harus respect untuk bukan hanya terhadap satuan TNI maupun kepolisian ya, tapi dari Babinsanya pun kita harus respect karena mereka punya tanggung jawab yang besar dengan pengabdian yang penuh ya, bahkan 24 jam setiap harinya tuh Ya, Bang, ya. kita Jadi harus- kita ya. nggak ngapa-ngapain malah kita dijagain gratis seperti Betul. itu lah kan. Ya. Itu sesuatu yang setiap anggota itu harus mengorbankan waktu buat keluarganya juga yang Iya. harus siap segala medan. Nah itu dengan cara apa kalian menjaga di tempat paling enggak di tempat kalian itu kondusif lah ya. Ya. Yang anak-anak muda nih jangan buat Apalagi keonaran lah. di Bali ini kan tempat destinasi wisata. Iya, citranya kan dunia. Wisatanya bukan hanya nasional, tapi internasional. Internasional. Multi etnis, bahkan multi negara ya. apa Iya. namanya, multilateral. Global lah. Iya. Global sekali. Jadi resiko terjadinya konflik pasti Lebih tinggi sih. lebih tinggi. Namun dengan kesadaran tadi masing-masing individu komponen masyarakat yang ada untuk menjaga itu semua ya alhamdulillah sampai dengan saat ini kita suasana Bali kondusifnya terus wilayah saya Bandung dan Denpasar bisa kondusif ya, aman dan yang paling penting sekarang juga kita program dengan Pemda Badung itu pemberdayaan wawasan kebangsaan. Jadi kita turun ke desa-desa Oke. untuk memberikan pemahaman tentang ya, nilai-nilai kebangsaan. Kita juga memberikan 4 konsensus bernegara, kemudian bela negara itu bagaimana, Iya. masuk Jadi dihidupkan kembali ya Bang. Kalau Iya. dulu kan kita SD ada namanya PPKN. Tapi dulu kan sekarang udah MP, hilang, ya. pendidikan moral Pancasila, nah ini kan sudah Agak tidak redup. ada Iya, program redup, sendiri. iya. Karena ada Luar biasa ya. ada juga kampung-kampung Pancasila yang kita buat, desa-desa Pancasila, dan ini bahkan Bapak Bupati Badung akan juga nanti mencanangkan Kabupaten Pancasila Badung. Ada Kabupaten Pancasila. Iya, ini belum ada di Wow, itu gebrakan khusus karena Iya. kalau itu nggak mudah ya. diawali dengan kemarin kita di bulan bulan Desember kita studi komparatif ke BPIP di Jakarta, langsung ke BPIP kita Forkopimda BPIP. ya, dipimpin oleh Bapak Bupati Badung. Kita belajar ataupun tanya jawab tentang program BPIP yang sudah berjalan. Kalian berkonsolidasi lah. Iya, berkonsultasi juga karena tadi keinginan kita untuk membentuk Kabupaten Badung menjadi Kabupaten Pancasila yang pertama, dan ini terus berjalan, berprogres, yang tentunya bukan hanya sekedar jargon tapi ya memang sudah nyata dan sudah sebenarnya sudah berjalan. Nilai-nilai Pancasila itu sangat-sangat berjalan di Kental di Badung gitu. di Badung ini ya. Maupun di Denpasar. Di sini banyak tempat ibadah itu berdampingan.
Iya sih, kalau di Bali memang. Di dekat bandara itu, kemudian di Puja Mandala itu ada masjid, ada pura, ada gereja, ada kelenteng. Iya. Bahkan nggak pernah ada konflik antar. Bahkan saling menjaga. Iya, itu malah saling menjaga. Pada saat yang Muslim sholat Jumat nih, seperti ini hari Jumat, sholat Jumat, itu nanti pecalang. Baru udah bantu sih jaga. dari pengamanan tempat ya. Begitu Luar nanti biasa. nyepi atau ada acara-acara ngaben, nah itu nanti teman-teman yang dari Muslim, Nasrani ikut. Jadi jiwa pluralismenya tinggi lah ya. Ini Ras agama semua ini mereka nggak, Betul. yang penting berdampingan menjadi satu masyarakat yang damai dan cita-cita. iya, karena kita sebangsa setanah air. Iya, betul. Sebangsa setanah air itu yang harus kita terus tanamkan nilai-nilai itu, bahwa kita ini sama. Apa samanya ya? Kita Indonesia. Setuju. Jadi programnya jangan saya orang suku ini, saya suku itu, nggak usah. Saya agama udah nggak relevan lah di zaman sekarang ya. Ya, kita Indonesia. Kita Indonesia. Perjuangan untuk membentuk negara Indonesia itu bukan gampang. Air mata, darah. Benar-benar ini diraih dengan perjuangan. Kita bukan pemberian dari satu negara. Ini lu gua kasih, enggak. Betul. Jadi kita harus menjaga ya, punya kewajiban menjaga itu. Bagaimana pendahulu kita dengan menyatukan melalui Sumpah Pemuda. Iya. Itu kan diawali dengan kebangkitan nasional, kemudian berikrar Sumpah Pemuda itu menyatukan jiwa Indonesia kita sama. Nggak ada yang beda. Walaupun kita 300 beda suku kulit, bangsa. beda bahasa, Lebih. disatukan dengan bahasa Indonesia, bangsa kita Indonesia. Itu yang tidak ada di tempat lain, saya rasa, di negara lain. Dan saya pernah juga menjadi pelatih ataupun guru militer di Oke, di mana? di Pusdikif. Saya punya siswa dari Korea. Oke. Dia sangat salut Antusias juga. dengan konsep bernegara kita, karena dia melihat sendiri kan, dia datang, dia belajar di situ. Dia merasakan ya. Merasakan vibes-nya itu ya. siswa yang lain kan, siswa militer yang lain ini dari satuan-satuan se-Indonesia jajaran yang ada di TNI AD yang di Indonesia. Ya lihat dengan berbeda-beda kulit, beda bahasa, tapi kompak banget gitu ya. Betul. Jadi di luar pun belum tentu semua negara seperti itu ya Bang ya. Untuk satuan militernya ya. Dia kan punya ini sendiri kan. Oh ya, punya asas sendiri, ada yang negara apa, aturan negara. ya betul. Nggak semuanya demokrasi juga lah di situ lah. Dia hanya berbicara, dia cuma bilang gini, saya kenapa kamu kok ingin belajar Pancasila gitu ya. Dia bilang, ya saya aja satu suku. Dia kan satu suku Korea. Iya, itu aja masih. Utara sama selatan kan satu suku. Iya, betul. Kita aja nggak bisa bersatu kan. Iya. Hanya itu jadi dia. Sedangkan Indonesia tuh luas wilayah yang termasuk negara yang besar, 200 juta lebih kepulauan kan. kita. Tapi bisa digabungkan dengan satu bendera, itu luar biasa sih. Kalau Mas sudah pernah, ya saya bersyukur lah menjadi tentara ini, sehingga semua pulau di Indonesia ini saya Sudah dijajaki semua ya. sudah pernah saya. Paling jauh mana Bang? Papua. Papua ya. Pasti selalu ke Papua ya. Yang sudah senior kayak Abang ya. Ya sudah, dan itu semua memberikan wawasan. Saya daerah-daerah konflik juga seperti Poso, saya dandim sebelum ini kan saya dandim tipe A, waktu saya dandim tipe B saya di Poso. Ya, saya juga melihat bagaimana teman-teman kita di Poso yang pernah mengalami konflik, Ya cukup daerah konflik sih. tentang agama. Betul. Nah, ternyata semuanya merindukan kedamaian. Pada hakikatnya dia punya hati nurani sebenarnya udah capek lah. Itu kan apalagi di wilayah konflik itu terlalu lama sekali ya. Dan dari semua daerah konflik yang pernah saya datangi untuk melaksanakan tugas di sana, yang semuanya kerugian saja ya. Iya. Materi, psikis. Ya, masyarakat terutama tidak bisa dia
melaksanakan pendidikan seperti kita yang Ya, betul. damai tempatnya. Nah, ini hal, jadi terjadi pemunduran. Betul Progres pembangunan daerah bukan dari stagnan ya. ya bahkan mundur. Oh iya, iya. Karena apa? Gedung sekolah dibakar, pasar dibakar. Dengan kondisi itu kan berarti mundur. Bersyukur buat kalian di tempat-tempat yang masih aman ya kan. Ya, Kalian hanya tinggal menjaganya ya kan. Harus dijaga, harus Betul. ya. Saya juga ini menghimbau. Mawas diri lah ya bang. Ya, mengimbau. Jangan mau pokoknya diadu domba. Dengan konsep apapun, jangan mudah kita untuk percaya dengan informasi yang belum kita klarifikasi. Apalagi gampang banget sekarang ini informasi. Harus lebih cermat lah ya. Boleh kita beda pendapat, beda konsep, Umum. beda apa, itu hal yang wajar. Lumrah. Dari tampilan juga kita beda. Betul. Dari lahir juga beda. Masa saya udah beda dilihat, Betul, dia betul. juga udah beda. Tapi perbedaan itu bukan untuk memisahkan kita. Apalagi dengan pemahaman yang sudah dibentuk Iya. dari 1945. Sebelumnya Perbedaan udah itu perjuangannya menjadikan luar biasa. kita aneka ragam, kaya. Ibarat taman itu, kalau bunganya putih semua kan keren, nggak keren. Iya betul. Tapi kalau taman Pucet. itu bunganya ada merah, kuning, putih, biru, orang pasti lebih lihat keanekaragaman taman itu. Setuju. Nah ini yang membuat Indonesia kuat. Tuh guys, dengerin. Indonesia bisa hebat itu karena keanekaragaman. Yang bisa disatukan ya. Yang bisa disatukan. Iya, itu yang belum tentu bisa dilakukan di tempat negara lain. Jadi kita sesama anak bangsa harus mengedepankan rasa sebangsa tadi, setanah air. Jadi kita itu sama, gitu. Bukan terus beda kamu suku ini, saya suku nggak boleh gitu. Betul, itu udah sakral, udah bicara udah kurang Karena relevan. kalau kita telisik, mungkin setiap manusia Indonesia ini embrio udah beda. nyampur semua. udah nggak bisa. Sudah nyampur kita. Betul. Jadi kalau dari Bang Dodi ini udah luar biasa ya. Jadi kecintaannya terhadap tanah air diimplementasikan terhadap pengabdiannya selama puluhan tahun ya Bang. Dari kapan Mas? Sudah 24 tahun lah saya mengabdi. 24 tahun nggak main-main loh. Harus meninggalkan waktu untuk keluarga, mungkin punya planning perencanaan yang lain ya. Itu dilakukan demi pengabdian untuk bangsa dan negara. Bang, ngomong-ngomong nih, tadi kan programnya keren-keren. Obstacle-nya sendiri apa sih Bang? Kalau di kesatuan itu, obstacle apakah tantangannya gitu? Baik internal ataupun eksternal. Tantangannya Biar muda-mudi yang nantinya mau masuk nih, mengabdi juga di TNI bisa ada pandangan gitu. yang jelas kalau semua profesi mungkin ada tantangan ya. Cuma kalau kita itu menganggapnya semua tugas yang diberikan pada kita itu adalah suatu kehormatan. Kita yakin bahwa pimpinan memberi tugas kita itu karena pimpinan percaya sama kita. Bahwa kita Iya. mampu untuk melaksanakan tugas itu. Percaya Dan itu ya. itu ada doa di dalamnya. Pimpinan itu mesti mendoakan kita berhasil. Tinggal kitanya sendiri itu percaya nggak bahwa apa yang dipercayakan itu kita bisa laksanakan. Gitu. Jadi seberat apapun tugas ya kita ya sungguh-sungguh, Dan harus ikhlas ya Bang. ikhlas, dan tentunya dengan perencanaan semua dengan baik. Tidak boleh juga kita ngawur, sembrono. Salah-salah. Kemudian ya saya kebetulan pernah di daerah konflik, 3 daerah konflik Indonesia ini pernah saya alami. Saya di Aceh, saya juga pernah bertugas di Poso dan di Papua. Pernah ada kejadian yang Ya sampai biasa lah itu, udah biasa ya. biasa lah. Kontak tembak itu biasa. Itu biasa itu harus resiko yang harus kita hadapi ketika bukan menjadi rintangan, hambatan. tapi tadi kita hadapi selama kita menerapkan teknik dan taktik bertempur yang tepat. Kalau di daerah yang suasana tempur, insya Allah kita sudah aman, selamat, dan jangan lupa selalu
berdoa. berdoa, ikhlas ya kan. Nah bang, terakhir nih, pesan-pesannya apa buat muda-mudi zaman sekarang ya? Apalagi sekarang kan generasi dari milenial beralih ke Iya, sandwich itu iya, kan iya. banyak sekali evolusi yang abang sendiri mungkin rasakan dari orang zaman dulu ke sekarang. Kira-kira untuk melek nih tentang kesadaran akan kehidupan berbangsa ataupun seminimalnya di dalam keluarga mereka itu ada pesan apa bang buat anak-anak muda? Ya, ya memang zaman sekarang atau era sekarang ini informasi itu dari anak usia dini pun mendapat informasi bukan hanya dari orang tuanya. Informasi sekarang diperoleh oleh siapapun tanpa batas dan dari mana saja. Maka pesan saya kepada sama generasi muda, diri kalian harus pintar memilah atau memilih filter atau memfilter informasi yang diterima. Itu dulu, karena informasi ini masuk ke dalam diri kita. Pikiran, Pikiran. sadar kita melakukan tindakan, perbuatan. Kalau kita tidak menyaring itu, kita jadi termakan ya. makan semua. Betul. Dan kita jadi berubah. Dan itu berpengaruh Tinggal karakter kita. Kemudian filter juga yang berikutnya tentunya ya laksanakan apa yang agama yang kita anut itu dengan baik. Kalau kita Nasrani, apa aturan di dalam agama laksanakan. Yang Muslim laksanakan. Jangan tidak dilaksanakan hanya sekedar KTP ya, itu juga nggak boleh. Betul. Jadi memang itu ada apa yang memang buat dikerjakan ya. Itu adalah salah satu bentuk rem kita dalam, karena dia ada pedoman hidupnya, ada apa namanya kaitan dengan Tuhan kan. Iya benar-benar. Itu hubungannya kita dengan Sang Pencipta. Karena kita adalah negara Pancasila tadi. Sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Jangan kita tinggalkan itu. Jangan pernah mengabaikan itu. Dalam setiap kegiatan, dalam setiap apapun. Sekalipun hanya kita berdoa dalam hati ya kan. Dalam mas melangkah Libatkan Tuhan Iya. kita lah. apapun. Tuh. Kemudian saya berpesan bahwa negeri ini, ya, bangsa kita ini ke depan itu di tangan generasi muda ini. Iya. Yang tua mah sudah pasti Ya sudah berganti, lewat. berganti, sudah sepuh, apa istilahnya sudah pensiun, senior. sudah dah, ya keberhasilan atau kejayaan negara kita Indonesia itu ada di tangan kalian para pemuda. Iya. Dari hal simpel itu informasi memang kelihatannya sih sepele. peran pemuda penting. Benar. Saat ini dan untuk ke depan. Benar-benar. Jadi yang penting mau filter ya informasi sekarang ya. Jadi jangan sembarangan lah. Apalagi kan sekarang gampang banget tuh dari info kan. Jangan latah lah ibaratnya, kalau orang sini kan banyak kan latah tuh. Dan harus bagi pemuda harus juga mempunyai tujuan ataupun cita-cita. Jangan tidak ada cita-cita, karena Jangan kalau gantung ya. ya jangan mau jadi apa nggak tahu pak. Nah, jangan. Dan cita-cita itu nggak harus yang wow gitu, gue jadi pengomrat atau enggak ya. Apapun ya. Silakan mas, mimpi lah. Mimpi. Karena dengan mimpi itulah kita akan bergerak. Ada itu motivasinya. Iya. Mas jadi YouTuber pasti ada tujuan yang mau dicapai. Iya. Betul. Tapi kalau sekedar cuma buat konten-konten tapi nggak ada tujuan, nggak mungkin. Iya. Pasti ada Niat destiny-nya lah. ada destiny. Gue mau mana nih gitu. Nah, pemuda harus punya seperti itu, sehingga misalnya sekarang anak SMP dia punya plan atau tujuan lulus SMP saya masuk SMP SMA Minimalnya kayak SMA mana masuk SMA gitu. apa. Itu sudah cita-cita. Iya betul. Dia jauh, saya pengen jadi bupati, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting ada tujuan, sehingga dia mau berbuat ini berbuat itu juga berpikir. Paling nggak dia on track ya. Iya. Sekalipun learning by doing lah ya. Karena kan itu pasti ada. Betul. Kita kan manusia, bukan Robot. selalu ada Disetting. selalu ada apa namanya jatuh dan bangun. Betul. Tapi jatuh dan bangun kita itu kan suatu proses pembelajaran. Setuju. Luar biasa banget ya. Udah nggak bisa diragukan lagi lah ini Bang Dodi jam terbangnya ya. Wes banget. Jadi buat teman-teman tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Iya. Tetap berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Dan tetap bekerja dengan ikhlas ya Bang. Betul. Itu ikhlas itu masalahnya begini Mas. Ikhlas memang paling gampang dulu. Lu ngucapnya gampang. Tapi
tapi memang tidak semua orang bisa melakukan. Itu semua proses ya kan. Tapi dengan ikhlas itu, pada saat kita dicoba atau diuji dengan hal-hal yang kita tidak sesuai harapan kita tidak menyalahkan siapapun. Iya. Yang kita lakukan adalah kita introspeksi dulu dengan diri kita. Betul. Ada sesuatu Ini yang tidak gampang karena kadang orang tidak mau introspeksi diri. selfish berhubungannya sama itu. Dia akan mencari kambing hitam. Padahal kambing itu adanya saat itu ada yang putih warnanya. Jadi dia paksa kambing itu warna hitam. Hitam ya. Iya. Karena lupa mengintrospeksi diri. Ini yang harus. Kenapa kita ikhlas? Makanya Ya juga, gitu. kita lakukan adalah kita Legowo. introspeksi diri. Oh. Kemudian kita koreksi diri kita, pendekatan kita dengan Tuhan itu seberapa, baru kita Evaluasi. lihat selama ini apa kok bisa jatuh saya. Iya. Masalah nanti ternyata karena ini, bahkan kita memaafkan. Misalnya disebabkan karena ini, karena orang ini, sudahlah. Karena saya percaya bahwa itu semua sudah diperberatkan Tuhan Ditakdirkan sudah jalannya. untuk pembelajaran saya. Jadi luar biasa banget ya, seru banget ngobrol sama Bang Dodi. Ya intinya terima kasih ya Bang untuk siang ini sudah meluangkan waktunya berbagi sharing kepada teman-teman juga yang nonton. Dan semoga nanti pendidikannya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi itu dilancarkan Amin. oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini kebetulan langsung di kantor saya, di kantor Kodim 1611 Bandung. Makasih juga Mas. Siap. Bersedia membuat TikTok. suatu konten ini, ya mudah-mudahan bisa juga mengedukasi. Ya, supaya wawasan lebih luas lagi lah. Dan tentunya Mas juga sebagai penyampai berita, Ya, penyampaian informasi yang lebih baik. Betul. Itu aja. Ya, thank you guys. Gitu dulu. Next video kita tunggu lagi. See you. Bang, thank you. Ya. Mantap.